dan saya banggakan orang tua atau wali siswa kelas 7 SMP 1 Jatilawang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara sosialisasi pendidikan inklusi pada hari Jumat 15 Desember 2003 akan segera kita mulai. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, 2 sambutan Kepala SMP Negeri 1 Jatilawang. Ketiga, paparan materi sosialisasi pendidikan inklusi. Kemudian yang kelima adalah penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Jatilawang kepada Ibu Sri Mardiani, SPD, disilahkan. Bapak Ibu, tidak lama saya mengisi di sini, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan sekolah tanpa adanya Bapak Ibu di rumah untuk membantu mendidik anak-anak, sekolah tidak ada artinya. Karena peran Bapak Ibu di rumah sehingga kami itu bisa melaksanakan tugas kami untuk membesarkan mereka, mendidik mereka sehingga menjadi anak-anak yang kita banggakan kelak. Amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali, kemarin kegiatan P5-nya berjalan luar biasa. Dukungan orang tua luar biasa. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Nanti ada sosialisasi pendidikan inklusi, saya sedikit membuka inklusi itu di pendidikan inklusi diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ABK. Itu ada 2 golongan, yang min dan yang plus. Yang plus apa ada Bu? Ada. Cepet banget cara mikirnya, saya heran. Nah, itu ada yang punya kelebihan seperti itu. Itu juga inklusi Pak Sigit. Kita kemarin sudah melakukan tes diagnostik. Panjenengan mungkin tahu supaya membayar berapa ke beliau yang menyelenggarakan. Begitu, yang membuat tes itu rekanan bukan sekolah. Jadi sekolah tidak punya alat untuk mendeteksi, alat untuk mengukur. Jadi kita menggunakan jasa dari pihak rekanan yang sudah profesional, sehingga apa yang diukur itu tercatat di situ, sehingga kita bisa menentukan yang anak berkebutuhan khusus dengan kategorinya masing-masing itu ada catatannya, dan itu merupakan rahasia dari sekolah, rahasia sekolah dan orang tua masing-masing. 8. Hasilnya sangat dilindungi, sangat menjadikan rahasia, jadi tidak usah khawatir. Akan tetapi secara umum yang perlu ditekankan saya kepada siswa dan Bapak Ibu semua, kali ini karena ketemu panjenengan, jadi saya sampaikan, mohon tolong untuk anak-anak yang seperti itu, yang istimewa lah kalau saya mengatakan untuk anak-anak yang istimewa seperti itu mohon tolong diperlakukan sewajarnya. Jadi kalau anak-anak sudah saya beri pengertian, kalau memang membutuhkan bantuan dibantu, jangan dikucilkan, jangan dibully, jangan diejek, perlakukan seperti temanmu yang lain. Sejauh dia mampu seperti kalian. Tapi kalau memang membutuhkan sesuatu yang dia tidak bisa, tolong dibantu. Nah, itu sikap anak. Sekarang saya kepada panjenengan. Jadi mohon tolong nanti anak-anak yang seperti itu jangan dihindarkan dengan putra panjenengan. Ada yang minta, Bu, tolong anak saya jangan duduknya jangan satu meja dengan ini begitu. Nah, kenapa? Dia kan begini Bu, nanti anak saya ya ketularan lah, ketularan apa seperti itu semacamnya. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu, perlakukan dengan
Orang ngalami kayak gue ditulis alhamdulillah, oke? Sing ngalami kan sing selama hidup gitu. Jadi monggo lagi perlakukan, biarkan putra-putra panjenengan bergaul dengan siapapun, dengan anak-anak yang berada di sekolah ini, siapapun, baik itu ABK maupun yang biasa, yang reguler lah ya, yang reguler, yang biasa gitu. Itu pesan saya kepada panjenengan, sehingga nanti tidak ada usulan wali murid, Bu ini minta pindah ke sini Bu, katanya di sini ini temannya seperti ini begitu. Tidak, jangan. Mereka adalah manusia yang perlu diberi kasih sayang dan perhatian lebih dari kita yang normal. Begitu nggih Bapak Ibu, pemahaman inklusi. Nanti beliau Pak Siting akan menyampaikan lebih banyak. Itu saja, mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan banyak informasi. Mudah-mudahan informasi yang telah disampaikan membuat kita menjadi lebih jelas, terutama berkaitan dengan perkembangan putra-putri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sosialisasi pendidikan inklusi ini penting sekali untuk disampaikan kepada orang tua atau wali siswa, karena terhitung mulai tahun 2018 sebetulnya SMP 1 Jatilawang itu sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi. Ya, namun masih banyak orang tua yang belum paham apa sih itu inklusi, kemudian anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik ataupun intelijensi kok bisa diterima di SMP 1 Jatilawang. Ya, mungkin masih banyak yang bertanya seperti itu, sehingga kemarin ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh anak-anak berkebutuhan tersebut itu kurang dukungan dari wali murid begitu. Nah, untuk itu nanti Bapak dan Ibu akan mendengarkan langsung paparan dari Bapak Sidik Waluyo SAG MPD dari Dinas Pendidikan yang akan menyampaikan materi tentang pendidikan inklusi. Kepada Bapak Haji Sidik Waluyo dipersilahkan. Sebelum saya menyampaikan makalah yang ada di paparan nanti, akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, kira-kira Bapak Ibu punya tetangga ada yang tunanetra apa tidak Bapak Ibu? Ada ya mungkin ya di antara sekian tetangganya atau mungkin saudaranya. Ada yang tunadaksa itu mungkin tangannya, mungkin kakinya lumpuh dan sebagainya. Dan juga ada yang tunagrahita, orang mengatakan agak terlambat belajarnya, jadi pikirannya agak kurang. Kemudian ada lagi mungkin sampai dengan ODGJ dan sebagainya. Di masyarakat itu macam-macam ada, ibadah Bapak Ibu. Nah, itulah yang namanya inklusi. Sebetulnya masyarakat itu inklusif, masyarakat itu apa-apa ada, jadi terbuka, tidak inklusif, dan mereka pun diterima dan tidak disia-siakan. Apa ada tunanetra di tetangga Bapak Ibu yang disia-siakan? Tidak. Apa ada kira-kira anak yang cacat di tetangga Ibu Bapak disia-siakan? Tidak. Masyarakat menerima, gitu kan? Nah, itulah yang namanya inklusi. Nah, di sekolah pun seperti itu. Di sekolah itu menerima semua. Oleh karena itu ada istilah education for all, pendidikan untuk semuanya, dan semuanya diterima. Nah, ada pun seleksi ya, karena ada hal-hal yang harus memenuhi syarat. Tapi nanti semua sekolah di Kabupaten Banyumas khususnya ini akan membuka anak-anak yang berkebutuhan khusus atau bertalenta khusus. Jadi semua pendidikan adalah inklusif. Jadi membuka semuanya, tidak boleh menolak. Dan anak-anak itu dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Tadi disebutkan ada yang plus, ada yang minus. Artinya begini Bapak Ibu, yang plus pun adalah
mempunyai kebutuhan. Yang min pun kebutuhannya banyak. Sebetulnya banyak sekali nanti akan saya terangkan anak yang berkebutuhan khusus kira-kira ada apa tidak di tetangga Pak Guru atau Bapak Ibu sekalian ataupun di rumahnya. Karena begini Bapak Ibu, fenomena pendidikan, perkembangan manusia dan otak manusia serta perlakuan manusia sejak zaman dulu sampai sekarang mungkin ada yang menerapkan. Yang pertama, apabila anak itu lahir tidak disukai oleh orang tua atau cacat atau tidak punya tangan atau apa, anak itu pada waktu itu ada peradaban yang mungkin belum berada, maka langsung dibuang atau dibunuh. Kemudian fenomena berikutnya tidak dibunuh, tidak dibuang, tapi dirumahkan. Anak itu tidak dikeluarkan kemana-mana karena malu sampai usia dewasa. Kemudian setelah itu mungkin anak itu dilepas. Karena dilepas pun ada anak yang tantrum ataupun punya tunalaras, emosional dan perilakunya itu selalu yang diajukan. Jadi isi kesuanto, marah-marah, bahkan sering ngamuk. Akhirnya anak itu karena kalau di rumah mencari piring, kalau di luar mencari kacanya tangganya. Akhirnya pendidikan ataupun diperlakukan dipasung. Pernah mendengar Bapak Ibu? Nah, setelah sekarang tidak ada lagi. Apa yang dilakukan? Maka ada istilah sekolah lebih tinggi, yaitu lebih bermartabat SLB, sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa itu sama. Kalau yang punya cerita, tunarungu, tunawicara, termasuk tadi yang tunalaras, yang ngamuk dan sebagainya itu ada tempat-tempatnya. Dan lebih tinggi lagi yaitu sekolah inklusif. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau bertalenta khusus yang punya hambatan bisa dimasukkan ke sekolah umum. Karena apa Bapak Ibu? Apabila anak itu tunagrahita, mikirnya mata kendo, disamakan dengan anak-anak yang kendo, jadi satu sekolahan sekelas, nanti pertumbuhannya juga tidak terlalu cepat. Tapi apabila anak ini masukkan ke tempat yang umum, anak-anak yang pintar-pintar dan sebagainya, maka anak ini akan melihat, oh itu berlari, itu bernyanyi, itu istilahnya bercerita. Di samping Pak Guru-gurunya memberi pelajaran yang cukup tinggi. Dan saling bergesek antara anak satu dan yang lain. Oleh itu ada filosofi seperti ini. Putihnya beras bukan karena tumbukan, tapi gesekannya. Jadi antara anak dengan anak saling bergaul, bergesekan, maka anak itu akan saling mempengaruhi. Sehingga anak yang berkebutuhan khusus yang tadinya lemah sekali ataupun lambat sekali intelijennya, mentalnya, maka akan berubah menjadi mencolok. Jadi lebih pintar daripada sebelumnya. Itulah antara pendidikan inklusi. Secara gambaran, paham ya Bapak Ibu? Nah, kenapa SMP banyak sekali yang belum menerima atau belum ada? Mungkin karena belum terbukanya. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah tahu bahwa sekolah negeri, SD negeri bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Anak yang bertalenta khusus, punya hambatan khusus, dan hambatan khusus itu apa saja? Kekurangannya apa saja? Apa kedaksannya? Apa matanya? Mata itu tidak harus total ya. Yang namanya tunanetra itu kan tuna itu kan kurang. Kalau kurang penglihatan berarti tunanetra. Bukan berarti tunanetra total, bukan. Kemudian vision termasuk keratan ya pandangannya ya itu termasuk tunanetra. Nah, jadi tunanetra bukan tidak bisa lihat. Kadang-kadang kita saja tunanetra anak lewat kadang-kadang orang baru. Kadang-kadang termasuk kita juga tunarungu, dombongi senang baby show. Jadi beberapa ketunaan itu bisa masuk ke sekolah umum. Jadi sudah inklusif terbuka. Dan nanti saya yakin anak-anak yang masih ada di rumah, tetangga Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada dan nanti akan dikeluarkan. Kemarin saya baru ketemu dengan Pendeta Samuel.
itu mengatakan bahwa sebetulnya banyak sekali orang kaya, anaknya pedagang emas, toko-toko besar itu banyak yang berkebutuhan khusus. Tapi karena belum terbuka, jadi belum tahu bahwa SMP negeri atau SMP negeri bisa menerima anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Mari kita bersama-sama mengenal lebih dekat tentang pendidikan inklusif. Saya kira itu antara lain. Kemudian next, sebelumnya perkenalan dulu. Ini nama saya Siti Waluyo SAG. Ya, SAG itu sarjana agak dulu. Ya, pendidikan terakhir UNU. Dulu dari SD, MTS, TPA, YN, UMP, terus UNU. UNU itu Universitas Nahdlatul Ulama di Surakarta, Solo. Kemudian saya sekarang menjadi koordinator di dulu kepala PK, sekarang koordinator di Kedumane, dan juga pemilik Dikmas PAUD. Dikmas itu pembelajaran yang ada di masyarakat. Bapak Ibu mungkin tahu di masyarakat itu ada PKBM, ada paket ABC. Kemarin ada anak yang tidak sekolah didata oleh lurah atau oleh dinas pendidikan. Jadi kalau ada anak atau orang yang belum SD, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum SD atau belum tamat, maka bisa sekolah di paket A namanya. Langsung kelas 4, Bu. Oke, masa jenengan mau ke kelas 1? Jadi kalau panjenengan belum sekolah SD atau tidak tamat SD, ya tamatnya pada waktu itu putus sekolahnya kapan? Kalau putusnya kelas 4 ya berarti langsung kelas 5. Kalau kelas 5 sudah ada rapat kelasnya ya kelas 6. Kalau belum sama sekali sekolah maka dimulai kelas 4. Itu kelas 4 kalau paket C, oke? Gak apa-apa, sudah tua. Dulu kan ada istilah B3B, ya. Nah sekarang sebetulnya ada paket itu, paket A. Kemudian kalau sudah usia tua kok tidak mempunyai ijazah SMP, mbok kepingin sekolah daripada jujurnya bocah sekolah, melu sekolahnya di paket B. Paket B itu tingkatnya SMP. Kalau nanti melanjutkan bisa paket B bisa melanjutkan ke SMA. Kalau usianya masih bisa diterima di SMA. Misal paket B tamat usia 18 tahun. Nah, tamat berarti kan 19 tahun masih bisa masuk ke SMA. SMA negeri bisa. Nah, karena usia masih 19 tahun. Tapi kalau sudah usia 25 tahun ke atas maka paket C. Paket C itu sama dengan SMA. Banyak sekali beberapa tahun yang lalu polisi, tentara yang baru tamat SMP kan ada ya, masuk tentara tamatnya SMP ada, kemudian kadus ataupun perangkat desa yang sekolahnya baru tamat SMP maka melanjutkan SMA, itu di paket C. Dulu saya mengawasi para calon lurah, mau calon lurah kan harus ada ijazah SMP. Terus jadi ceritanya PKBM. Nah, jadi konsultan pendidikan inklusi Kabupaten Banyumas. Saya ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan supaya untuk memberikan sebagai konsultan. Dulu pernah di sini di Jatilawang ada kebijakan inklusi, ada anak yang tunawicara, Bapak Ibu. Tunawicaranya itu ya tunawicara, tidak bisa berbicara dengan apalagi lancar karena rapat. Kan begini Bapak Ibu, kalau anak tunawicara, celet, biasanya kan lidah cendek ya. Itu bukan hanya cendek, ilatnya niku, lidah niku nempel datang langit bawah. Jadi mau bisa ubah. Lalu saran akan periksa dokter Pak, dokter bedah, gunting bae, lambene. Biasanya ngomongin lambene digunting. Lidah antara lidah dengan lidah digunting cepet, jadi ilatnya ucul bisa ngomong. Tapi kalau dari peneliti ini kok, yang larian itu saking lapangan dirasa ngidul. Nah, itu memang sudah dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi banyak hal, termasuk nanti Bapak Ibu, kenapa sih anak saya seperti ini, apa perlu diapakan gitu. Jadi ada dokter jiwa dalam, ada dokter jiwa yang bedah ada.
Dan tadi disebutkan bahwa ada diagnosis dan sebagainya. Ini kemarin saya juga menghubungi Rumah Sakit Banyumas. Kalau ada anak-anak yang kira-kira punya apa istilahnya intelijensi kurang dan sebagainya, perlu diperiksakan ke Rumah Sakit Jiwa. Bukan berarti orang gila Bapak Ibu. Kita pun kadang-kadang perlu. Kenapa kok aku dadi wong kesuwan? Apa-apa kesuh, sedikit kesuh. Lah, kemarin Rumah Sakit mereka mawon. Tidak usah malu-malu, kadang-kadang isin ya. Kudune perlu jadi kena apa dok? Aku dari sedikit kesuhan banget, terutama lagi ada duit. Terus pembina yayasan Intan Permata Hati, saya punya anak-anak berkebutuhan khusus, nanti ada tayangannya. Dan sebagai pembimbing haji Kabupaten Banyumas, termasuk jadi kooperatif pramuka. Tadi ada kooperatif pramuka di sini pelatih. Ya, di SD, di SMP negeri ini sudah lengkap bagi Bapak Ibu. Kita lanjut. Tuhan tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Gitu Pak, nonton lo. Gusti Allah niku gawe apa sing gagal? Kira-kira bener mboten upamane bisa luwih salah boleh gawe. Gusti Allah niku sempurna. Gusti Allah gawe apa-apa mesti bener. Adapun kelainan itu bukan hal yang menjadikan anak itu tidak sempurna, kegagalan dari produksi, bukan. Bukti ini anak wong sing tunanetra tapi lebih pintar oleh duit daripada sing umum, lebih cerdas daripada yang lain. Itu karena memang Allah tidak membuat yang gagal, karena memang diberi seperti itu. Bagi kita ya yang melihat ya beruntung, bersyukur, dan bagi mereka juga mempunyai keuntungan karena mempunyai pemikiran yang fokus biasanya. Contohnya penyanyi yang namanya Subro, penyanyi yang namanya kemarin siapa? Arini, tingkat internasional, bukan hanya tingkat nasional. Ini jadi tidak ada yang bisa gagal. Pelajar surat At-Tin menyebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Walaupun ada anak jalannya menjauh impor dibandingkan dengan anak yang ada di kebun binatang, tetap baik, tetap masih baik ya manusianya. Jadi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya jangan sampai rodaknahu asfala safilin, jangan sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah ini anak-anak seperti itu tadi sedang mulai disamakan dengan yang anak-anak yang reguler. Ini target Bu, target ini yang tadi. Target dari tujuan global pembangunan seluruh dunia, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Bapak Ibu, kalau ada anak tidak bisa membaca dari kelas 1 SD sampai kelas 6 terus diluluskan, terus SMP juga tetap tidak bisa membaca sampai tamat dan bahkan sampai kelas 12 tidak bisa membaca, sekarang tetap naik terus, lulus terus. Nah ini tidak boleh ditinggal kelaskan. Pertama adalah ciri-ciri MBS, yang kedua wajib belajar 12 tahun, yang ketiga adanya kurikulum merdeka pendidikan inklusif. Kemarin saya punya anak begini, sudah SD tidak bisa membaca, di SMP tetap tidak bisa membaca, di SMA atau paket C tidak bisa membaca, akhirnya terakhir di SMA di ultimatum oleh lembaganya, anak ini tidak akan diikutkan ujian. Yang kedua, anak ini tidak akan diberi ijazah. Secara verbal mungkin benar, tapi saya mengatakan kepada guru saya, coba sampaikan kepada lembaga itu, anak ini pertama sudah belajar di kelas 12, berarti punya hak
untuk mengikuti ujian. Lepas dari bodoh atau tidak, pintar atau tidak, mempunyai hak untuk ikut ujian. Yang kedua, anak ini setelah ujian, setelah tamat pasti akan bekerja. Di mana dia akan bekerja, nanti akan diberi honor. Honor itu mesti menentukan ataupun akan dilihat tentang satra pendidikannya. Kalau SD ya gajinya sekian, SMP sekian, SMA sekian. Nah kalau ini tidak tamat atau tidak diberi ijazah oleh SMA, maka dia akan kalau bekerja ijazahnya hanya SMP, berarti gajinya hanya SMP. Padahal dia akan bekerja di hotel, menjadi tukang cuci, menjadi tukang kebun, menjadi rombois yang tidak perlu baca tulis. Ngaten, paham Bapak Ibu? Jadi walaupun anak itu tidak bisa menulis sampai kelas 12 SMA, jadi nanti Bapak Ibu tidak berbicara begini. Kayak anaknya Pak Selamat kok orang yang macam kok munggah terus ya. Tidak akan berbicara seperti itu. Ini malah tamat SMA jadi tapi kok macam tayeng. Tapi duit tak ngerti. Nah setelah Bapak Ibu tahu, oh begitu, jadi ada pekerjaan yang tidak harus membaca, gimana? Nah itu tukang kebun, terus pelihara binatang, atau mungkin cuci piring dan sebagainya. Jadi ada pekerjaannya. Nah pekerjaan itu biasanya dihonori sesuai dengan satra pendidikan, tingkat pendidikannya apa. Jadi akhirnya di sekolah dan tamat, terus langsung saya mintakan kepada warung Nana namanya. Kalau Bapak Ibu tahu di generasi satu Subroto itu ada namanya Pak Ronald di sana, bosnya. Sudah saya hubungi dan dia minta 2 anak. Yang pertama untuk menjadi melayani dan juga membuat kopi. Itu di sana ada. Jadi bisa Peter buat kopi, bisa melayani. Dan yang kedua, di samping cuci piring juga bersih-bersih. Itu anak yang berkebutuhan khusus, berkebutuhan khusus karena sekolah di pendidikan atau di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi nanti Bapak Ibu tahu, tidak usah cemburu dong. Bocah bodoh kok lulus, tidak akan begitu. Tidak akan membuli juga. Terus tentang pembulian juga Bapak Ibu. Sekolah itu harus ada 5 yang harus disosialisasikan, semua harus tahu. Yang pertama untuk sekolah itu semua guru harus tahu bahwa ada anak kita di sekolah kita ini, anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga ketika anak itu reseh, nakal dan sebagainya tidak langsung dilempar ke guru BK. Guru BK deh, menurut saya ya. Kemudian kepada orang tua, nah, Bapak Ibu sudah tahu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu istilahnya membullying ataupun mencaci teman anak Bapak Ibu yang berbuat seperti ini. Harus tahu, oh pancen bocah kaya itu punya kelebihan seperti ini, punya kekurangan seperti ini, sehingga bisa dipahami. Orang juga diwales, bahkan kadang-kadang marih anaknya, kok nggak ditukar kayak aja kuatin, tambahin baik, juga nggak kalah tak, aku tak maju, malah seperti itu nggak boleh. Jadi kalau orang tua sudah tahu, apapun kejadian di sekolah, apa bertengkar, bahkan mungkin gurunya melakukan sesuatu karena orang tua sudah tahu, sehingga orang tua akan menyadari. Kan banyak kejadian bocah di kapan-kapan orang jadi dikejut yang gurunya. Nah, orang ngerti langsung marah. Bahkan ada pendidikan inklusif begini Bapak Ibu. Ada anak tunalaras itu dia hanya mengedepankan emosi dan perilaku. Emosi dan perilaku tidak dengan sisi kan jadi ngamuk. Tidak berpikir, pokoknya kepengen apa langsung. Nah anak itu biasanya sering tantrum di sekolah atau bahkan di rumah. Tantrum itu ngamuk Bapak Ibu. Pernah ada orang ngamuk pernah? Jangan dikatakan orang gila ya, atau ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang itu memang punya hambatan tunalaras yang mana hanya mengedepankan emosi dan perilaku. Kalau anak-anak di sekolah seperti itu, ada penanganannya. Apa penanganannya? Anak itu langsung sikap
sampai kenceng, bila mana perlu dijatuhkan, digulung-gulung karo kelasa. Nah ini kalau terjadi seperti itu, orang tua harus diberitahu dulu bahwa anak ini seperti ini, dan anak yang tantrum akan saya perlakukan seperti ini. Semua kegiatan yang ada di sekolah adalah merupakan pendidikan. Jadi bukan penyiksaan kepada anak, tapi pendidikan. Jadi ada anak yang seperti itu, dan ada teorinya seperti itu memang, dan sudah pernah sering kami lakukan. Termasuk di SMP Permata Hati, di SMP yang saya punya itu seperti itu. Dan kemarin juga di SMP Kemeranjan sana ada anak yang seperti itu. Ternyata betul penanganannya adalah seperti itu. Kalau orang tua sudah tahu, sehingga suatu saat anak disikap oleh gurunya, kok melihat bapak ibu tidak merasa galak temen, enggak. Sekarang nggak ada guru galak. Dan saya juga kepada teman-teman guru ngomong, tapi kalau suatu saat kamu kena pukul, walaupun sedahsyat apapun, jangan sampai membalas dengan menyakiti. Tetap dalam pendidikan, karena dia tidak berpikir atau dia hanya emosi dan mempunyai perilaku. Tidak mungkin akan sengaja untuk guru nih karena nyikap nyong ya, mesti harus nyikap nyong, tampilin guru ya. Tidak berpikir seperti itu. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat luar biasa yang disebut CBI, cerdas istimewa dan berbakat istimewa, juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Pernah terjadi begini Bapak Ibu, ada anak pinter banget, saking pinternya diulang kadang-kadang ngomong dewek, mengganggu. Lagi diulang pelajaran pertama, pelajaran ke-10 mistayeng, jadi berbicara dewek, seakan-akan mengembangkan kayak ngungkuli guru nih, dianggap oleh gurunya itu mengganggu, padahal anak ini cerdas istimewa. Bagaimana penanganannya? Karena ini termasuk ABK, anak berkebutuhan khusus, dan anak ini pinternya luar biasa, jenius, maka anak ini mulai diangkat tatarannya. Tadinya kelas 1 diberi materi kelas 2, mulai dari semester pertama sampai kedua, ternyata di tengah semester atau tengah tahun kok bisa, maka ini tidak mengikuti kelas 2 tapi langsung kelas 3. Ini akselerasi begitu. Dulu pernah ada akselerasi, tapi mungkin cara penanganannya kurang tepat sehingga terjadi gejolak. Lalu bocah pinter-pinteran dok, kelas 1 langsung kelas 3, durung ngalami pembelajaran kelas loro. Nah ini yang jadi sekarang seakan-akan belum dimulai lagi tentang akselerasi. Nanti kalau ini sudah berjalan, saya yakin akan dilakukan akselerasi lagi. Next dulu. Nah, prinsip pendidikan inklusif ini menerima peserta didik tanpa memandang status agama, ras, budaya, fisik, emosi, sosial, intelijensi. Memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Begini Bapak Ibu, ada suatu TK, siswanya ada yang kembar, yang satu sempurna fisiknya, yang satu tidak sempurna, bahkan ada gangguan gerahitannya, sehingga anak ini kalau dimasukkan ke kelas dirasa mengganggu. Saya menemukan itu sudah lama di TK itu seperti itu, sehingga saya ngomong kepada gurunya, Mbak, anak ini anak kembar, ini kan bocah kembar. Sifatnya bocah kembar, apa-apa kudu kembar, apa-apa kudu padat. Melu sekolah ya sekolah, jejerakan aja nyuran siji nang jero kelas, siji nang jaga dolanan karo melasi. Mungkin si orang berontak, orang minta masuk, tapi kan perasaannya seperti itu, karena itu jawabannya betul sebetulnya enggak lah, orang yang jago dia digawe kursi, sing bisa jago malah tutup kursi dengan. Akhirnya sampai di kalau saya pergi, katanya sudah dilakukan, tapi 2 tahun kemudian ketemu di SD kelas 2. Loh, ini kok katanya di sini ada anak kembar,
Nggih Pak, tapi kang setunggal iku mboten sekolah. Loh, mboten sekolah. Nggih wong anu sekolah kan malah sopan nyokoti kancane. Mungkin ketat sing ketete dadi nyokot. Sing senenge jane. Nang sing ngerti, nang sing ora dari no nyokoti kancane, kok kancane pada pada entong. Tetap anak itu tidak disekolahkan di rumah saja, yang satu sudah dua, yang satu di rumah. Jadi saya ngomong melasi temen bocah kok nang omah wis 2 tahun ora sekolah. Kinten-kinten bapak ibu ngertos napa mboten lare upamane teng dalem mboten sekolah, kira-kira kerumune apa nang omah? Mungkin bapakne ya Bu, kopi Bu, rokok Bu. Terus ibune, ya kok Pak, aku arep masak disit, aku arep mumbai, arep belanja. Terus kadang-kadang marah antara ibu dan bapak. Ribut. Sing dirungokaken nang omah niku saben dina kados niku. Nggih mboten? Orang anak pelajaran matematika, orang nyanyi dan sebagainya. Tapi walaupun anak ini katakan geledak tak, hanya punya pikiran, punya pendengaran seperti yang saya katakan tadi. Begitu masuk di sekolah, dia akan tahu melihat anak-anak kecicilan. Anak-anak lari-lari, anak-anak nyanyi, ada anak nangis, ada anak goyang, ada guru menjelaskan pelajaran, ada guru menjelaskan tentang tingkah laku, berdoa dan sebagainya. Ini di sekolah kehidupan pendidikan ada. Sehingga anak seperti ini jangan dirumahkan, tetap masukkan dan tidak usah malu-malu. Dan anak ini pun tidak akan dipermalukan karena orang lain tahu bahwa anak ini memang punya kebutuhan khusus. Sebagaimana tadi masyarakat, kalau ada masyarakat, misalnya ada seseorang perempuan atau ya perempuan, dia punya tunadaksa, lumpuh, tidak bisa berjalan sehingga jalannya mengsot setiap hari. Kalau sudah biasa seperti itu, kira-kira masyarakat mencela apa tidak? Mboten, karena apa? Sudah biasa. Di kota ada begini, setiap hari ada kakek-kakek pakai kursi roda, jalannya mundur. Sebetulnya orang itu orang yang cukup, oleh anaknya saja kadang-kadang dilarang, tapi karena itu sudah biasa, inginnya seperti itu. Dan yang melihat pun tidak begitu iba dan tidak menistakan, biasa-biasa saja karena sudah masuk kebiasaan. Inklusif itu seperti itu. Jadi jangan malu-malu kalau ini termasuk saudara-saudara kita ya, kalau ada punya anak seperti itu, sekolahkan saja di sekolah biasa, sekolah umum, tidak harus sekolah SMP. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami tentang pendidikan inklusi sehingga tidak ada anak yang diskriminasikan, tidak ada anak yang dibully, tidak ada anak yang dicaci, adanya kasih sayang, kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Siti Waluyo. Alhamdulillah, terima kasih Bapak pencerahannya. Ini sangat berharga buat kami karena perlu Bapak ketahui bahwa SMP 1 Jatilawang itu memiliki 21 siswa berkebutuhan khusus. Untuk kelas 9 itu ada 1 anak berkebutuhan khusus autis learner. Anak tersebut sering tantrum yang sering Bapak sampaikan tadi. Kemudian ada 1 anak yang slow learner, lambat belajar, juga komunikasinya juga lambat Bapak. Itu dia nggak pernah mau bicara, teman bicaranya itu hanya teman sebangku saja. Itu kalau bicara dengan saya itu pun harus dipaksa gitu untuk bicara begitu. Kemudian ada 1 lagi yang slow motivation, itu untuk kelas 9. Kemudian untuk kelas 7 dan kelas 8 data kami itu ada 18 anak Pak. Bapak Ibu, 1 anak itu mengalami gangguan motorik, kemudian 1 anak tunadaksa, kemudian 12 anak lamban belajar. Jadi itu berdasarkan hasil tes IQ itu di bawah 160 Pak. Itu kemudian ada yang sudah umur 17 tahun tapi masih kelas 7 begitu. Kemudian slow motivation-nya itu 4
4 orang, jadi interaksi sosialnya kurang Bapak. Jadi dia maunya dengan orang yang dia sukai saja. Kalau bertemu dengan Bapak dan Ibu guru atau mungkin teman yang tidak disukai, sulit sekali untuk bisa menyesuaikan diri di kelas, sehingga dia sering sehari masuk, sehari enggak, 2 hari masuk, sehari masuk gitu. Sudah berbagai motivasi yang diberikan, tapi sulit untuk diterima gitu, sehingga keadaannya sampai kelas 9 masih seperti itu gitu. Kemudian ada autis superior, ya, jadi cerdas sekali tapi dia autis begitu. Kadang-kadang berbicara sendiri gitu, aktif sendiri, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kemudian ada yang tunagrahita, itu 1. Jadi ABK yang berkebutuhan khusus di SMP 1 Jatilawang itu betul-betul membutuhkan penanganan khusus. Nah, nanti setelah sosialisasi ini dari sekolah, dari tim, itu akan membuat program. Setelah membuat program, kami akan undang Bapak dan Ibu, kami tunjukkan berdasarkan hasil observasi, kemudian tes psikologi, kemudian dan juga tes yang lainnya. Nanti supaya Bapak dan Ibu tapi balik ke aja, mesti keluar jalan-jalan. Kadang ada yang sebetulnya putranya itu memiliki kebutuhan khusus, tapi setelah diundang dan diberitahu ada orang tua yang tidak terima. Saya itu normal begitu ya, padahal ternyata jadi dianggap itu hanya keterlambatan biasa atau kekurangan yang biasa saja. Kemudian atau bahkan mungkin ada yang merasa malu ketika putra-putri Bapak itu ternyata terindikasi berkebutuhan khususnya. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak kita itu adalah anugerah ya. Anak itu berharga sekali sebetulnya buat kita. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa Allah itu menciptakan makhluknya itu tidak ada yang gagal ya. Nah, kebetulan alumni SMP 1 Jatilawang yang tercatat sebagai anak ABK itu sekarang itu ada yang sudah diterima di Universitas Jenderal Sudirman. Saya sangat terharu kalau menyampaikan hal ini karena pada waktu itu orang tuanya itu sangat sedih. Bahkan sang ayah itu sering memarahi anaknya gitu, karena anaknya itu sudah berumur 14 tahun tapi pemikirannya itu masih seperti anak usia 8,5 tahun. Jadi di sekolah dia hanya menyukai mata pelajaran bahasa Inggris saja. Untuk mata pelajaran yang lainnya itu kurang menyukai. Namun alhamdulillah dia bisa melanjutkan ke SMA ya. Ketika dia melanjutkan SMA pun harus ada catatan dari kita ya, yang menyampaikan bahwa anak itu memiliki kebutuhan khusus ya. Namun luar biasa setelah lulus SMA mengikuti tes masuk perguruan tinggi, tes umum itu bukan melalui jalur rapot, dan luar biasa lulus di jurusan bahasa Inggris. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi kami dari SMP 1 Jatilawang minta dukungannya ya, minta dukungannya atas program pendidikan inklusi yang akan kita laksanakan. Dan kita akan melakukan penanganan secara intensif kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Alhamdulillah Bapak Sidik, saya juga sudah bergabung dengan komunitas olahraga untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus dengan ibu dari SD Mata Hati. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama atau kolaborasi dengan instansi lain nanti akan meningkatkan prestasi anak-anak kita atau memberikan kesempatan anak-anak kita itu secara keseluruhan, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak, mereka punya kesempatan sama untuk mendapatkan pengalaman belajar yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, karena setelah ini nanti Bapak Ibu akan menerima rapot pendidikan putra-putri Bapak Ibu, maka dan selanjutnya juga akan dilanjutkan sesi yang kedua yaitu kelas 8. Untuk itu langsung saja Bapak dan Ibu kita akhiri kegiatan sosialisasi pendidikan inklusi. Bapak dan Ibu langsung menuju ke kelas putra-putri Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya sebagai pembawa acara banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.